Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan atau memberitahu cara untuk memasang firewall di router agar internet lebih bisa terjaga. Nah, tapi sebelumnya apa itu firewall atau fungsi dari firewall? Firewall digunakan untuk membatasi akses antara dua jaringan yang saling terhubung, yaitu antara jaringan internal dan jaringan global internet. Nah, eh, cara kerjanya itu cara kerjanya ada paket filtering dan sistem proxy. Yang pertama pakai filtering. Paket filtering eh, bisa disebut juga dengan scanning router, yaitu suatu router yang melakukan routing paket antara jaringan internal dan jaringan eksternal sesuai dengan kebijakan keamanan yang digunakan untuk pada satu jaringan. Dengan kata lain, paket filtering hanya dapat dipakai untuk menyaring paket-paket yang digunakan dengan paket-paket yang tidak digunakan dan mempunyai risiko keamanan yang lebih besar. Nah, cara kerja firewall filter rule. Prinsipnya itu if dan jika if itu jika paket memenuhi syarat kriteria yang kita buat, then maka action apa yang dilakukan pada paket tersebut. Nah, langsung saja masuk yang pertama itu ada melindungi router dengan filter rule. Nah, melindungi router itu maksudnya bagaimana? Maksudnya itu biar router kita tuh nggak bisa diakses via wireless. Di sini saya sudah ada eh, mencobanya. Di sini kita pertama di general, chainnya kita pilih input, src address-nya itu kita isi IP ether kita, lalu protokolnya 6 alias TCP, terus untuk DST portnya itu 23. Nah, di sini 23 ini portnya telnet. Jadi kita langsung coba aja buka CMD. Nah, di sini kita coba melakukan telnet ke router, yaitu mengakses router melalui telnet 192.168.20.1. Kita enter. Nah, dia connecting seperti ini dan lama, itu berarti kita sudah berhasil eh, memblokirnya. Karena di sini connecting itu nggak lama banget ya kalau kita. Kita bisa tunggu dulu di sini, ini lama dan nanti bakal ada tulisan eh, tidak bisa. Nah, could not open connection to the host on port 23, connection failed. Di sini kita sudah tidak bisa melakukan telnet ke router kita. Nah, terus di sini juga ada untuk SSH. Di sini kita bisa ganti saja seperti ini. Lalu buka putih XE, terus masukkan IP-nya 192.168.20.1. Nah, untuk penjelasan-penjelasan seperti masuk dengan menggunakan telnet atau putih ataupun webfix sudah ada di video saya yang sebelumnya. Jadi bisa ditonton dulu. Kita lanjut ke pada konfigurasi yang ini. Kita open. Nah, kita tunggu dulu. Ini bakal memakan waktu yang cukup lama untuk mengaksesnya aja, karena kita sudah memblokirnya. Jadi kita lihat apakah sudah berhasil kita blokir. Ya, seperti yang dilihat tidak terjadi apa-apa. Network error, connection timeout, itu berarti kita sudah berhasil memblokir si eh, telnet SSH tadi. Lalu kemudian eh, ada firewall. Oh, ini kita skip aja firewall dulu. Nah, di sini kita bisa blok situs dengan filter rule. Nah, untuk filter rule yang satu ini kita cuman bisa masukin satu IP. Kita buka CMD dulu biar lebih gampang ya. Ini kita close dulu deh. Biar kita buka yang baru. CMD. Aduh. CMD enter. Terus di sini kita
tuliskan komen ns lookup. Ini untuk mencari suatu IP dari suatu website. Kita coba aja Gojek ya. Gojek.com. Enter. Waduh, DNS request time out. Wait. NS lookup. Grab.com. Nah, di sini Grab.com di sini memiliki 1, 2, 3, 4 IP address. Berarti kita nggak bisa menggunakan filter rule ini untuk ngeblokir si Grab ini. Kita coba lagi yang Gojek, apakah bisa untuk dilakukan NS lookup. Nah, di sini kita mendapatkan IP dari website Gojek yaitu 34.96.114.176. Di sini kita langsung copy aja. Ini adalah IP yang akan kita blokir yaitu gojek.com. Lalu chainnya kita pilih forward karena forward itu yang melalui router. Terus DST-nya kita langsung copy aja, kita langsung paste. Search address-nya nggak usah kita isi. Protokolnya eh, protokolnya nggak usah. Kita langsung ke action. Actionnya diganti jangan accept, kita ganti drop. Lalu log di sini tadi kan ada bab yang kita skip. Nah, itu adalah tentang penjelasan tentang log. Log ini di sini kita bisa nambahin kayak suatu peringatan itu atau notif. Di sini kita bisa tulis saja ada yang pakai Gojek. Nah, langsung kita play. Oke. Nah, di sini kita coba untuk mengakses Gojek. Gojek.com. Nah, di sini kita bisa lihat dia tidak bisa membuka Gojek. Nah, di sini untuk melihat lognya kita buka log yang ini, kita buka. Nah, di sini ada firewall info. Ada yang pakai Gojek, forward in ether 2, outrun 1 dan seterusnya. Ini adalah notif yang diberikan oleh si router bahwa memberitahu bahwa ada yang pengen pakai Gojek. Nah, di sini kita bisa lihat design cannot be reached karena kita sudah memblokirnya. Nah, terus lanjut kita ada yang namanya blok konten dalam Mikrotik. Untuk konten sendiri kita masukin nama atau eh, ya nama dari website tersebut. Misalkan eh, kita kita sekarang untuk yang satu ini kita akan memblok mikrotik.com. Nah, di sini ada konten di pilihan advance. Ini kita klik konten, terus masukin mikrotik. Lalu udah cuman gini doang, konten doang. Dimasukin advance actionnya kita ganti drop. Terus kalau pengen dikasih log dikasih aja, misalkan eh, mikrotik. Nah, gitu. Ini lebih keren. Langsung kita oke. Nah, di sini kan kita bisa bisa bingung nih. Ini yang tadi yang mana aja nih? Ini tadi ini blokir apa, ini blokir apa, ini blokir apa. Nah, kita bisa nambahin notepad. Nah, kita di sini kita tambahin misalkan blokir SSH. Oke. Terus di sini kita tambahin blokir Gojek. Blokir Gojek. Nah, kita oke. Lalu di sini bakal ada tulisan blokir Gojek, blokir SSH gitu. Terus tadi yang terakhir di mana? Nah, ini yang mikrotik kita kasih itu dulu. Blokir mikrotik. Lalu oke.
di sini udah jadi. Terus kita akan coba akses mikrotik.com. Nah, di sini loading doang, berarti kita berhasil memblokirnya. Kita lihat di log. Nah, ada mikrotik, tanda seru, tanda seru, tanda seru, tanda seru. Nah, cara lain untuk mengetahui bahwa blokir yang kita lakukan itu berhasil, kita bisa lihat di paketnya. Nah, di paket dan byte-nya ini bertambah, berarti kita berhasil memblokir suatu website atau ya website yang IP yang sudah kita blokir. Lalu lanjut, kita akan memblokir situs dengan address list. Nah, kalau tadi yang firewall filter rules tidak bisa apa namanya, memblokir grab.com karena dia memiliki 4 IP address. Jadi kita akan menggunakan address list untuk memblokir grab.com tersebut. Kita kasih nama grab. Langsung saja kita pilih ke firewall tadi masih. Lalu ke address list, klik tanda tambah. Terus namanya grab, ini namanya terserah. Cuman biar gampang kita kasih grab. Terus addressnya kita masukin eh, grab.com. Grab.com. Lalu kita klik OK, dan di sini akan secara otomatis memasukkan IP yang ada di grab.com tersebut. Lalu kita balik ke filter rules, kita tanda tambah. Ini karena di action, kita ganti dulu actionnya drop, lognya ada yang grab, tanda seru. Terus kita ke advance. Terus di sini kita pilih data addressnya, pilih grab, lalu apply dan oke. Di sini kita tambahin notepad dulu, blokir grab. Waduh, sebentar. Blokir grab. Oke. Lalu kita coba masuk ke ke grab.com. Grab.com kita enter dan sudah tidak bisa. Kita bisa lihat package dan bytes-nya menambah. Kita bisa lihat di lognya juga ada yang grab. Lalu kita akan mencoba yang selanjutnya, yaitu memblokir situs dengan layer 7 protokol. Nah, untuk yang satu ini kita bakal butuh suatu bisa dibilang codingan atau komen seperti ini. Nah, kita akan memblokir, kita akan mencoba memblokir. Kita pergi ke layer 7, kita tanda plus di sini namanya. Kita akan memblokir YouTube, coba. YouTube. Terus di sini kita masukkan ininya. Nih, seperti ini. Kutip atas titik tanda plus, waduh, sebentar, ini YouTube, terus tanda tutup dan kurung, kita tulis youtube.com, terus titik tanda kutip, titik tanda kutip. Nah, seperti ini udah sama ya, langsung kita oke aja. Habis itu udah jadi begini, kita ke filter rules lagi karena di sini adalah mainnya atau pusatnya. Terus kita pilih yang layer 7 di advance, kita pilih layer 7 YouTube, actionnya drop, log ada yang nonton. Nah, kita oke. Terus kita tambahin notepad biar nggak lupa, blokir YouTube. Oke. Nah, kita coba ini buka lognya aja. Baru ada yang grab masih nambah. Nah, ini terdetik grab belum di close. Kita coba ke YouTube.
Dan untuk meminimalisir kegagalan, sini saya akan pergi ke connection. Karena tadi saya udah buka YouTube, mungkin di sini kesimpan datanya. Jadi kita Ctrl A terus delete dulu ya. Karena mungkin dia menyimpan informasi tentang YouTube tadi. Kita akan coba youtube.com dan waduh ternyata masih bisa guys. What's wrong? Berarti eh, hmm, iya berarti ini komennya kurang kuat karena kita bisa lihat cari aja di sini nih eh layer layer 7 protokol mikrotik blokir YouTube. Nih, ini banyak banget banyak banget di sini ada rumah.com script layer apa segala macam. Jadi nggak semuanya work dan seperti yang tadi tidak berhasil ya. Di sini juga kita lihat byte-nya tidak menambah ataupun paketnya tidak menambah berarti kita gagal memblokir YouTube karena layer 7 itu lumayan susah sebenarnya. Nah, terus eh, di sini sebenarnya ada connection tracking ya seperti yang tadi. Bisa dilihat connectionnya terus ada membuat rule, ada memblokir dengan eh, transparan DNS. Tapi sini susah mencari DNS tersebut. DNS ini maksudnya apa sih? DNS bersih.id itu seperti eh, internet positif. Jadi kita me- memberikan membelokkan lebih tepatnya membelokkan situs itu ke servernya DNS internet positif atau DNS bersih eh, atau yang transparan DNS gitu. Itu kita membelokkannya dan membiarkan mereka bekerja. Apakah ini situs boleh diakses atau enggak menurut DNS mereka menurut server mereka. Jadi kita kayak eh ini nih ada yang akses ini coba periksain dong gitu. Dan akan diperiksa jika itu ada yang tidak diperbolehkan oleh DNS server tersebut, maka akan terblokir seperti internet positif. Dan mungkin segitu saja video ya tentang penjelasan tentang blokir-blokir ini membuat firewall. Semoga mudah dipahami dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.